Podcast Dampit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jabar Rahmat TV. Bersama saya Delia Puja sebagai host di sini. Jadi di sini kita akan berbincang lagi seperti biasa. Nah, sebelumnya tahu gak sih guys, kalau sampah itu bisa merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Banyak juga dampaknya, antara lain ada merusak pemandangan di lingkungan sekitar kita, menjadi bau, terus tidak enak dilihat, bisa mendatangkan banjir juga, terus masih banyak lagi. Jadi sekarang kita akan mengambil tema mengupas bagaimana cara menanggulangi sampah itu dengan cara membudidayakan margot. Di video ini juga bisa membuat kalian belajar bagaimana cara menanggulangi sampah dengan membudidayakan margot. Kita panggil saja ya, mantan Mas Dian. Iya. Halo Mas Dian. Halo Adel, selamat kenal juga. Hai, gimana? Kabarnya? Iya. Alhamdulillah kabarnya baik juga. Dan ada juga yang kurang baik juga sih. Tapi yang mau dikasih tahu yang baiknya aja. Yang baik aja. Kalau kesehariannya sibuk apa nih Mas? Kalau kesehariannya ya untuk saat ini saya sih banyak bantu-bantu sih. Bantu-bantu gimana? Ya baik buat peternakan, terus ya bantu juga buat perkebunan gitu kan, kopi. Jadi sejauh ini di sini pun juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya budidaya juga sih, baik khususnya buat Jabar Rahmat TV ya kan, karena sarana ini bagus buat mempublis kegiatan juga sih. Jadi Mas Dian ini seorang yang membudidayakan margot, betul ya Mas? Ya bisa dibilang begitulah, bisa dibilang sebenarnya siapapun bisa sih membudidayakan margot gitu, karena margot itu sangat mudah gitu. Nah saat ini betul membudidayakan margot. Bisa diceritakan nggak? Gimana sih awal mulanya bisa kepikiran gitu membudidayakan margot, nggak yang lainnya? Oh gitu ya. Ya untuk kenapa bisa membudidayakan margot ya sebenarnya sih awalnya itu kita membudidayakan ikan dan unggas, dimana ikan dan unggas itu setiap pembudidaya itu kan dia punya perhitungan biaya pengeluaran pakan gitu. Awalnya itu gitu pakan, baik yang kita tahu untuk ikan dan unggas itu pakannya apa sih, ada makanan pabrikan sama makanan olahan kan. Nah di saat kita membudidayakan itu biaya pakan itu sangat banyak melonjak, terus belum nanti mempengaruhi buat nilai jual hasil panennya. Dari itu kita berpikir cara nih apa yang bisa membantu pengeluaran pakan biar lebih sedikit atau tidak terlalu membengkak gitu. Akhirnya kita cari tahu apa, yaitu salah satunya margot, karena margot itu mengandung banyak protein juga, khususnya untuk ikan dan unggas. Jadi presentasinya itu kita ada margot itu karena untuk memberikan pakan ikan kita sama unggas kita, jadi buat menambah lagi produksi itu gitu. Seperti itu sih tambah juga meminimalisir sampah organik lah, atau memanfaatkan sampah itu biar bisa mempunyai nilai jual juga gitu. Jadi sampah kita olah sampah, ada margot. Dari margot itu yang menghabiskan sampah, dia punya protein tinggi, margotnya kita kasih ikan dan ayam. Nah ikan dan ayamnya kita buat jual dan mempunyai dapat biaya tambahan dari hasil penjualan ikan dan ternak. Kalau biasanya sampah yang dikelola itu dari mana sih? Dari lingkungan Mas sendiri atau? Ya, kalau untuk sampahnya sendiri sih, yang pertama ya pasti lingkungan kita sendiri ya, gimana kita caranya membuat bank sampah, terutama itu yang penting sih, dan memilah-milih sampah organik dan non organik.
mungkin kalau yang non organik seperti plastik dan yang lain bisa dibakar dan di apa namanya tuh dihancurkan gitu lah. Cuma kan ya kalau yang organik ini kan yang sampah basah itu bisa juga kita gunakan untuk pupuk, tapi kalau di saya kita giling kita bisa gunakan buat kasih makan margot. Nah, margotnya nanti mempunyai nilai komposisi protein tinggi untuk peliharaan kita. Kayak gitu sih, jadi sangat mudah sih sebenarnya. Jadi Mas membudidayakan margot itu bukan buat ternak ya? Betul. Buat pakan ternak. Buat pakan ternak sendiri. Ya, siapa tahu ada yang nggak tahu margot itu apa. Nah, bisa jelasin nggak sih margot itu binatang apa, dari mana, gimana cara membudidayakannya? Oke, berarti kita awalnya jelas dulu kali ya. Kalau untuk margot itu apa sebenarnya zaman sekarang sih udah bisa di searching, browsing lah. Tapi singkatnya margot itu apa? Margot itu sejenis lalat BSF ya. Jadi bukan lalat-lalat yang biasa kita temuin, lalat BSF atau lalat yang agak besar sih dari lalat yang sebelumnya. Dan BSF itu biasanya dia itu hidup di kebun atau di hutan-hutan gitu, yang biasanya dia memanfaatkan bangkai atau busukan-busukan hasil buah itu. Di dalam BSF itu ada larvanya ya, terus kita bilang itu margot lah atau belatung lah. Itu sebenarnya margot itu sebenarnya tulisan luar negeri aja sih, bahasa luarnya itu namanya margot, tapi kalau di Indonesia kan itu belatung sebenarnya. Nah, kita secara diteliti mendalam, margot itu mempunyai protein yang tinggi. Kok bisa sih kalau protein tinggi? Nah, karena apa yang dimakan margot itu seperti sampah kompos itu bisa diserap ke margotnya itu, dan beratnya dari yang kita kasih itu bisa diserap juga oleh margotnya. Dari margotnya itu bisa mempunyai bobot yang sama dengan yang dimakan. Nah, kalau misalkan kita berpikir margot itu banyak kegunaannya gitu. Di balik selain margot itu untuk perikanan dan peternakan, ternyata margot itu kalau diolah dengan baik dan dihancurkan ke blender, cairannya margot itu pun atau sisa makanan margot pun itu bisa untuk menjadi pupuk untuk tanaman sendiri. Jadi menurut saya kalau di kita gitu di Jabal Rahmah sendiri, kita bareng-bareng kawan-kawan gitu membuat suatu situs atau farm atau pertanian, diantaranya dengan margot ini bisa bermanfaat untuk ternakannya, unggasnya, terus sisa dari pakan margot itu bisa dijadikan pupuk kompos. Dari hasil sisa-sisa makanan itu jadi pupuk, dan itu bisa berguna. Jadi menurut saya margot itu sangat membantu sih. Terus kedua, dia margotnya ya, yang ketiganya ya selain bisa membantu, margot juga bisa mempunyai nilai jual juga gitu. Khususnya nilai jualnya untuk di perikanan kita, peternakan dan perkebunan kita ya gitu. Kita bisa lihat pemanfaatan margot dengan yang baik. Selain limbah itu ada juga bisa mendatangkan pendapatan di sisi. Kalau untuk tempat membudidayakannya, apa sih, ada gak sih yang membedakan dari tempatnya sama yang lain? Apa ya, kalau yang membedakan tempat enggak deh, kayaknya mah sama aja. Cuma kalau untuk tempat itu mungkin ada dua macamnya ya. Khusus untuk pembudidayaan margot itu ada tempat permanen dan semi permanen. Apa itu? Kalau permanen itu sebenarnya bahannya sih lebih kuat dan tidak cepat rusak dan tidak cepat hancur. Karena kan margot sendiri itu kan kalau dibudidayakan dia itu kan sama dia mengandung panas gitu, mengandung panas. Jadi kalau tempatnya itu tidak permanen atau semi permanen yang tidak bisa meredam panasnya dia akan cepat hancur, khususnya yang semi permanen. Jadi ada juga yang menggunakan margot
itu dari tong ataupun dari rak-rak gitu. Itu bisa memang, tapi tidak berjangka lama gitu, itu akan cepat rusak. Nah, lebih baik kalau saya menggunakannya yang permanen. Jadi itu yang kita bisa sebut biopon namanya, biopon atau tempat margotnya itu sendiri. Kalau kesehariannya membudidayakan margot itu apa? Keseharian siapa nih? Keseharian saya apa keseharian margot nih? Margotnya. Oh, keseharian margotnya. Cara apa sih? Meliharanya gimana? Oh, meliharanya mudah sih. Kalau keseharian melihara margot tuh sebenarnya margot itu sendiri kan binatang lapar atau monster ya. Dia itu simple tuh. Dia itu cuma hidup untuk makan sebanyak-banyaknya. Setelah makan dia menjadi kepompong. Setelah dari masa kepompong itu dia itu menjadi lalat, terus membuahi. Setelah membuahi meninggal. Simpel itu gitu kan. Jadi kurang lebih margot itu bisa hidup antara sampai sebulan lah, 27 hari lah. Cuma dari setelah dia dari telur itu seminggu menetas, dia tuh makan tuh sampai 14 hari, makan sebanyaknya dia selama 14 hari kali seminggu kan 21 hari, itu di 22 atau 23 sampai 24 ya menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong itu di hari ke-27 sampai 30 itu menjadi laler. Setelah itu dia kawin, bertelur, mati. Seperti itu, jadi simple. Jadi kalau untuk margot sendiri seperti itulah kesehariannya gitu ya. Kalau keseharian margot ya sebenarnya untuk makan sih. Kalau dalam masalah panen butuh waktu berapa bulan, berapa hari untuk panen? Untuk panen khusus buat margot sih nggak lama sih, tadi saya bilang gitu ya. Untuk step pertama tuh dari telur ya, khususnya dari telur itu seminggu. Setelah dia pecah dari telur itu sampai 14 hari itu dia terus makan. Apa yang kita kasih bobotnya makannya itu juga tetap akan mengikuti bobotnya margot itu. Kurang lebih sampai 21 hari dari telur itu margot sudah bisa dipanen. Jadi nggak sampai sebulan ya, sebulan kurang lah. Cuma untuk beberapa kategori protein sama bobotnya itu tergantung pakannya juga. Yang biasanya untuk penggiat margot sih di hari ke-23 atau 24 dia sudah bisa diberikan pakan untuk ternak sih. Selebihnya dari 24 sampai 27 hari itu dia menjadi kepompong. Jadi kurang lebih 21 hari bisa dipanen sampai hari ke-27. Kalau margot itu bisa gagal panen nggak sih? Jadi margot itu bisa terkena penyakit atau enggak? Kalau ditanya margot itu bisa kena penyakit atau enggak, sebenarnya sih enggak ya. Karena margot sendiri kan dia termasuk jenis binatang larva atau serangga yang termasuk kuat. Asal kita kasih makannya bukan disinfektan atau racun ya, insya Allah mah margot itu sebagai penetral atau pengurai yang baik sih gitu. Jadi kalau untuk penyakit margot atau apa enggak sih, paling sebenarnya lebih ke pakan aja sih. Pakannya lebih yang teratur dan terus. Margot itu seperti monster kecil, jadi harus terus menerus diperhatikan pakannya. Jadi nggak hanya sembarang sampah aja yang dikasih, tapi ada takaran sampahnya yang harus dikasih, jadi bisa menambah produksi margotnya. Kalau dalam membudidayakan margot ada nggak sih kendala dalam membudidayakannya? Kalau untuk sejauh ini kendalanya sih sejauh ini apa ya, paling kalau kendala paling di perihal masalah makan sih, makanan
kan itu di tenaga sama transport ya, karena kan kita harus ngambil limbahnya itu atau komposnya itu kan harus menggunakan transport. Biasanya ngambil di mana tuh? Nah biasanya saya ngambil itu di pasar atau pasar induk, di tempat-tempat orang jualan, dan suka di penjagalan juga, ataupun kalau yang suka dan nggak jijian ya ngais-ngais di TPS, tempat pengembangan sampah gitu kan. Ya intinya mah kendalanya mah nggak banyak sih, tapi yang menjadi sorotan kendalanya itu ya paling tenaga sih. Jadi karena semakin banyak kita mengemudikan margot, semakin banyak juga kebutuhan pakan margot gitu. Jadi kalau kita mau menghasilkan margot yang bagus dan protein yang tinggi, ya pakannya, kalau saya kan terbiasa pakannya itu nggak monoton sampah busukan aja gitu. Jadi ada 50% limbah resto, terdiri antara nasi sisa, sayuran sisa, lauk-lauk sisa, terus 30% buah-buahan. Nah buah-buahan juga nah sembarang buah, itu buahnya harus semuanya dihalusin. Terus setelah itu 20%-nya sayur juga harus sayur yang banyak dihalusin. Setelah itu dicampur. Nah kalau kita biasanya pengolahannya suka kita kasih EM4 perikanan atau buat pakan itu, biar limbahnya itu menjadi fermentasi, bisa buat stok. Terus ya setelah sampahnya itu harus dicacak lagi gitu ya. Jadi kalau kita campur semua baru kita kasih margot. Ya pada akhirnya semua jenis sampah bisa sih, tapi kan kalau kita mau efektif atau mau menjaga lingkungan di tempat margot itu juga yang bagus, ya kita harus perhatikan betul sampah yang masuk di tempat kita tuh. Terus pengolahan limbahnya juga harus betul-betul higienis biar nggak kena penyakit juga sih. Ya, apalagi ya banyak sih ya sebenarnya margot itu. Selain menjadi solusi juga sih, solusi buat menjaga lingkungan ya, khususnya sampah, khusus kategori sampah organik atau kompos. Margot juga bisa menjadi pilihan alternatif juga untuk para peternak, petani juga. Jadi margot itu jadi satu kesatuan farm atau lingkungan di dalam suatu pertanian yang bisa membantu dan mengurangi biaya pakan sih, seperti itu. Oh dalam biaya nih ya, dalam 1 bulan Bapak mengeluarkan berapa biaya sih untuk margot? Kalau dalam 1 bulan itu untuk biaya, terus terang saya hitung yang tadi saya bilang ya, bicara kendala itu selain tenaga paling ongkos uang itu secara sebulan itu kurang lebih 500.000 sampai 800.000-an untuk isi bensin aja ya, transportasi antara pasar ke pasar kita cari untuk isi bensin. Menguntungkan nggak sih membudidayakan margot? Kalau ditanya menguntungkan enggak sih, ya menguntungkan buat gizi peternakan ikan kita sama unggas kita sih ya, itu sangat membantu. Kalau bicara keuntungannya ya sangat menguntungkan sih, itu sangat menguntungkan dan membantu juga di sisi ekonomisnya gitu. Kan Mas membudidayakan margot untuk pakan, nggak kepikiran buat dijual atau gimana gitu? Ya sebenarnya kepikiran sih, dan sebagian dari margot yang kita buat pakan kita juga terkadang banyak juga kawan-kawan peternak gitu yang membutuhkan juga margot dan menggunakan margot karena kita jual, tapi nggak semuanya kita jual gitu. Jadi hanya sekedar misalkan kita budidayain dengan hasil margot dalam sebulan itu bisa mencapai 30
300 ya, 300 kilo. Mungkin setengahnya atau seperempatnya kita jual, selebihnya kita jual. Soalnya putarannya dan terus menerus ada. Kita kembali ke awalnya. Mas belajar membudidayakan margot dari siapa? Kalau bicara belajarnya dari siapa sih, sebenarnya awalnya dari teman ya. Dari teman. Dari teman juga gitu. Dari teman orang Jawa Timur, orang Malang, sama orang Klaten waktu itu. Beliau itu sebenarnya penggiat terlebih dahulu sih sebenarnya. Penggiat terlebih dahulu atau main lama lah di kampungnya itu. Terus bisa coba pelan-pelan belajar, melihat, kok ternyata dilihat dari sisi produksi ikannya juga bagus gitu. Khususnya kalau ikan tuh lele ya, kalau lele tuh sangat bagus tuh untuk menambahkan bobot berat itu lele sendiri. Mas sudah berapa tahun nih membudidayakan margot? Untuk budaya margot ini sendiri di Jawa kita sendiri gitu ya, ya kurang lebih baru berjalan ke 2 tahunan sih. Berjalan baru 2 tahunan. Cuma kan itu berjalannya itu kan harus berbarengan dengan peternakan juga yang lain gitu. Jadi kalau lagi peternakan itu sudah masih ada, berarti masih ada yang dipakan, kita bikin siklus. Kalau nggak ada ya berarti peternakannya harus diberhentikan dulu. Ya margot itu sama aja sih kayak budidaya ular Hongkong, jangkrik, terus apa lagi ya, kecoa mungkin kali buat kecoa dibudidayakan? Ada ya. buat pakan ikan juga. Terus margot juga bisa juga buat ikan hias juga sebenarnya tuh. Makanan ikan hias. Makanan ikan hias. Jadi buat makanan ikan hias kayak lohan, arwana juga bisa. Jadi banyak sih nilai gizi proteinnya gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kita akan mengasih saran kepada kalian yang ingin membudidayakan margot. Ada nggak sih saran yang disampaikan untuk penonton nih? Barangkali ada yang kepikiran mau membudidayakan margot. Oh, sarannya kalau buat saya sih sarannya kalau khusus untuk margot, jadi budaya lainnya, margot itu sangat mudah kok gitu, jadi tidak sulit. Jadi buat yang baru atau pemula pun juga bisa ikut membudidayakan margot itu dengan skalanya yang sedikit mungkin. Nah, terus khususnya buat penggiat membudidaya margot yang baru, niat awal harus betul-betul kayak namanya jangan pernah takut sama biji atau kebersihan. Terus kedua, kita bisa meminimalisir limbah, baik dari limbah rumah kita sendiri khususnya limbah kompos. Kita bisa buat bikin bank sampah, pilih-pilih dengan hasil limbah yang komposnya bisa juga buat margot. Terus selain juga kalau mau membudidayakan margot harus juga membudidayakan sektor ikan, baik ikan laut buat kita konsumsi ataupun ikan hias, terus unggas juga, ayam, bebek itu bagus. Nah, hasilnya dari kasgotnya, kotoran makanan tidak terulang itu jadi pupuk, itu pun juga bisa buat tanaman juga. Jadi menurut saya masukannya margot itu sangat membantu buat kegiatan-kegiatan budidaya kita, baik perkebunan, perikanan, dan peternakan. Terus jangan pernah takut gitu untuk mencoba gitu. Dan salah satu juga alternatif buat jaga lingkungan dari margot yang berefek ke lainnya juga. Kita akhiri aja perbincangan kita kali ini. Semoga video kali ini dan topik yang kita ambil kali ini dapat jadi pelajaran juga buat kalian.
betapa pentingnya melestarikan alam. Dan kalian juga bisa belajar bagaimana cara mengolah sampah dengan baik. Gitu aja video dari kita. Kita pamit undur diri. Jangan lupa saksikan juga video kita sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت في الوجدان حي أنت للعينين